Nah oke guys, balik lagi di Kuncana, channel yang bahas channel seputar Cana. Nah oke guys, jadi kali ini tuh aku mau bikin konten saran dari subscriber mungkin ya guys ya. Jadi aku pilih salah satu dari yang mungkin worth it untuk aku bahas kali ini. Jadi sarannya itu bang, bikinin konten untuk caranya WC tank kecil bang. Soalnya notabene kan emang tank kecil itu mudah banget kotor. Mungkin si abang yang merekomendasikan, menyarankan itu tank-tank yang di bawah ini mungkin ya guys ya. Jadi mudah sekali kotor, beda dengan tank-tank yang di atas, apalagi tank yang di atas ini menggunakan biofoam gitu guys. Jadi ya mungkin perbedaannya sangat jauh untuk pergantian air mungkin ya guys ya. Makanya beliau menyarankan aku bikin konten ini gitu loh. Tapi sebelum itu aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian dulu guys. Nah di sini tahu udah aku tulis beberapa pertanyaan yang mungkin belum aku jawab, dan mungkin salah satu dari kalian aja guys ya. Jadi nggak semua aku jawab, karena emang kalau misalkan emang harus semua aku jawab mungkin durasinya lebih dari 1 jam mungkin guys ya, untuk satu video ini doang. Jadi untuk beberapa pertanyaan aja yang mungkin sekarang aku jawab. Nah tapi aku mau minta saran juga dari kalian guys. Kan aku ini udah 2 part ya guys ya, bikin part Q&A. Soalnya notabene menurut aku ya worth it aja guys untuk aku bikin part itu gitu. Soalnya ya jarang-jarang banget untuk sekarang ini aku balas, karena alhamdulillah yang komentar itu akhir-akhir ini ya melunjak naik gitu loh guys. Jadi nggak mungkin untuk aku jawab satu persatu, karena ya emang kesibukan ya guys ya, keterbatasan waktu untuk aku balas-balasin pertanyaan dari kalian. Jadi aku bikinin part-part untuk Q&A gitu loh guys. Gimana guys, menurut kalian worth it atau enggak aku bikin seperti itu? Soalnya kalau misalkan emang nggak dibalas kan ya nggak enak juga guys, namanya kita sharing ya guys ya. Sepengetahuan aku ya sebisa aku balas, aku jawab gitu. Tapi kalau misalkan emang aku nggak tahu ya aku menyarankan untuk bertanya ke konten kreator yang lebih jauh pengalamannya dari aku gitu loh. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, Bang, Ulhong diganti Uljer sama enggak Bang? Nah, jadi di sini emang notabene aku belum pernah guys ya pakai ulat Jerman. Aku seringan itu pakai ulat Hongkong guys gitu untuk semua ikan-ikan aku gitu. Tapi sama aja sih menurut aku, sama-sama ulat ya guys ya. Mau ulat Hongkong, mau ulat Jerman, mengandung protein, kalsium kayak gitu sama-sama aja mungkin guys menurut aku guys ya. Soalnya di sini itu aku emang belum pernah menggunakan uljer untuk pakanan ikan cana aku guys gitu. Walaupun emang di tukang burung temen aku itu banyak ulat Jerman, tapi di sini aku itu belum pernah pakai ulat Jerman. Jadi pakainya ulat Hongkong terus gitu. Tapi menurut aku sama aja bang ya, menurut aku. Tapi kalau misalkan emang aku salah, Akang bisa tanyain dulu ke yang lebih pasti atau konten kreator yang lain gitu. Soalnya balik lagi di sini itu aku belum pasti untuk sama atau tidaknya gitu. Aku belum ada pengalaman, jadi aku nggak berani mastiin gitu loh guys. Terus untuk yang kedua, lampu penting nggak bang untuk cana stewarti? Untuk cana manapun ya guys ya, menurut aku lampu penting, karena emang walaupun ikan gabus ya guys ya, kita sambil santai aja guys ya, sambil cek-cek mental. Walaupun ikan gabus seperti ini, mengapa disimpan di akuarium kayak gini kan untuk display ya guys ya. Ya menurut aku penting guys. Untuk lampu itu penting ya bang ya, biar bisa dilihat aja, biar cantik aja dilihatnya gitu. Jadi ya wajib lah pakai lampu menurut aku gitu, untuk cana manapun, entah cana marun, entah cana ya manapun lah. Untuk semua jenis ikan cana wajib pakai lampu gitu. Karena di sini itu aku ya treatment tapi bisa dinikmati juga gitu buat display ya guys ya. Oke. Lampunya nyala 24 jam atau enggak bang? Nah di sini itu aku lampu nggak nyala 24 jam guys gitu. Soalnya notabene kan aku ini kerja ya guys ya. Jadi setiap aku ada di rumah aja lampu ini nyala ya, biar bisa enak dilihat aja. Terus kalau misalkan emang aku kerja, aku matiin gitu sampai aku nanti pulang lagi kerja. Pas aku mau kasih makan, aku nyalain lagi lampunya sampai aku nanti berangkat kerja lagi. Nah gitu guys prosesnya untuk lampu di rumah aku gitu. Terus untuk
Ini untuk masalah mental lagi guys. Jadi ikan dikasih tangan itu mundur. Nah itu kenapa? Nah di sini bakal aku bahas. Di sini itu yang sekarang lagi seperti itu si Oliver guys. Nah di sini aku mau bahas Oliver lagi guys ya. Ya guys ya, bentar. Nah, dikasih tangan itu mundur. Mungkin seperti ini mundurnya atau gimana bang? Oliver ini notabene di atas itu nggak ada mundurnya sama sekali, oke? Tapi di sini aku sering nyaksiin Oliver ini ada mundur-mundurnya gitu. Tapi bohong. Tapi aku bakal bahas kenapa bisa mundur kayak gitu. Ini balik lagi ke kenyamanan ikan guys gitu. Settingan tank kalian itu menurut aku kurang pas. Kalau misalkan emang ikan bermental tapi mentalnya mundur-mundur, itu mundur ke sana, mungkin di apa namanya dimainin itu mundur ke sana tapi masih flaring gitu. Itu menurut aku mungkin karena ikannya lihat bayangan kita sebagai pemilik, atau mungkin emang kurang nyaman di tank. Itu menurut aku guys. Tapi faktor utama aku, menurut aku ini pribadi, itu karena kurang nyaman tank. Entah posisi tanknya, entah background dan substratnya, itu kurang tahu. Jadi kalian bisa coba sendiri gitu untuk ganti background atau ganti substrat, atau mungkin bahkan mindahin tanknya dari tadinya lokasinya di sini, di lokasi A misalkan, jadi pindah ke lokasi B. Itu bisa kalian coba gitu. Tapi di sini menurut aku karena ketidaknyamanan tank gitu. Oke. Terus untuk yang selanjutnya Stewarty, biar dotnya tebal gimana bang? Nah di sini itu aku udah bahas Stewarty itu dari pertama kali aku beli di Kang Dede guys ya. Pertama kali beli, terus aku pindahin ke tank yang ada di rumah aku, terus dipindahin lagi, dan seterusnya sampai akhirnya sekarang itu notabene itu dari kamar guys. Bentar kita ke kamar guys ya, biar lebih jelas. Nah biar dotnya tebal gimana bang? Nah bentar. Nih di sini itu aku apa namanya? A few moments later. Di sini itu aku hanya bisa menjelaskan kalau misalkan dot ini itu ya genetik guys gitu. Jadi walaupun nanti ada pudar-pudar, kalau misalkan genetiknya bagus, ditempatin di tank manapun dia bakal muncul lagi dotnya gitu. Jadi nggak ada istilah pudar kalau menurut aku ya guys ya. Jadi ada bahan-bahannya gitu loh. Emang kelihatan lah bahannya. Bentar kita zoom. Nah tuh, walaupun yang pudar-pudar kayak gitu, yang di atas tuh yang ini, nah nanti itu juga bakal muncul guys gitu. Kalau misalkan emang 5 menit kemudian. kalau misalkan emang genetiknya bagus gitu. Di sini aku nggak bilang bisa ditumbuhin apa namanya, bisa menumbuhkan dot atau menebalkan dot, itu nggak gitu loh guys. Aku nggak bisa jelasin seperti itu. Tapi di sini aku bahasnya emang genetik aja gitu. Semua ikan itu punya genetik guys gitu. Jadi nah contoh ini guys. Nah ini itu kan masih pudar nih. Kalau misalkan emang nanti dia udah mulai tumbuh, nanti tumbuh sendiri juga gitu. Tapi balik lagi guys, mental ikan kalian itu harus bagus. Nah harus bagus gitu guys. Nah tuh harus gini mentalnya. Jadi si ikan tuh, nah tuh jadi nggak takut sama orang, ditempatin dimanapun nggak takut dia gitu. Oke. Jadi pertamanya itu mental guys. Emang mental itu penting banget untuk ikan cana gitu. Dimana mentalnya udah tumbuh, mau warna, mau dot, nanti juga tumbuh sendiri gitu. Asal si ikannya tuh nggak takut dulu sama kita. Ikannya tuh nyaman dulu di tanknya gitu, di tempatnya gitu. Nanti juga dot atau warna itu ngikutin gitu. Oke? Good job. Terus untuk yang selanjutnya, nanti dikasih kaca dari samping itu flaring, tapi di depan no respon. Nah gimana cara mengatasinya bang? Aku juga dulu Aurantiku yang pertama itu yang aku tukeran sama Pep, awalnya aku kasih kaca di samping. Maksudnya di samping itu, bentar guys, aku kasih contoh guys ya. Maksudnya di samping itu di sini. Nah di sini mungkin. Tapi mungkin notabene yang bertanya itu pas emang dia flaring di kaca, terus dikacain lagi di depan itu malah yang nggak flaring gitu. Jadi menurut aku takut sama kita guys. Jadi
masih mentalnya itu masih belum full gitu loh. Si mentalnya itu masih belum full. Gimana cara mentalnya biar full? Itu tadi guys, balik lagi. Jadi intinya tuh kenyamanan ikan dulu. Ikannya tuh biar nyaman dulu di tank manapun itu biar nyaman. Terus biar nggak takut sama kita. Gimana cara biar nggak takut? Kita mainnya nggak usah gerasak gerusuk guys. Jadi pelan aja gitu tuh, ngek gitu loh guys. Pelan aja mainnya. Kalau misalkan dia mundur nih, tangan kita pundurin, set gini. Biar nanti ikannya tuh maju. Jadi percaya diri si ikannya tuh tumbuh gitu loh guys. Gitu. Oke. Nah, pas dia maju itu kita mundur. Nanti majuin lagi pelan-pelan. Set. Nah, tuh. Tuh ikannya mundur lagi nih. Kita mundurin. Nanti ikannya maju lagi. Set. Tuh. Gitu guys. Nice. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang barusan aku jawab itu dari sebagian yang bertanya, yang mungkin masih banyak yang belum aku jawab, tapi next time mungkin aku bisa jawab juga pertanyaan-pertanyaan yang lain dari kalian, oke? Oke. Terus untuk saran yang tadi yang aku mau bahas ya guys ya, bang kontenin WC tank-tank yang kecil, karena notabene emang kalau misalkan tank kecil itu mungkin cepat kotor dan berpengaruh juga ke mental ikan gitu, oke? Nah di sini aku bakal jelasin guys, karena di sini itu aku emang punya 2 sampel tank ya guys ya. Jadi ada sampel tank yang besar dan ada sampel tank yang kecil gitu. Jadi di sini itu emang aku itu jarang banget nguras tank ya guys ya. Di sini itu aku nggak pasti nguras tank itu kapan. Ya Goblok. seniatnya aku aja gitu. Seniatnya aku buat nguras ya aku kuras. Tapi dilihat juga dari kondisi si ikan dan kondisi si air, oke? Pokok pembahasannya di sini itu aku juga jarang ganti untuk air di tank-tank yang kecil ini. Aku samain aja jarak dan waktunya itu sama tank-tank yang besar yang ada di atas. Jadi nggak aku beda-bedain untuk mungkin lebih cepat tank yang kecil untuk ganti air atau mungkin lebih lama untuk tank yang besar yang di atas, itu enggak. Kita lihat dari kondisi ikan aja Kang, gitu kalau aku. Nah jadi mungkin untuk pembahasanku itu seperti itu. Tapi di sini aku nggak ada beda-bedanya ya Om. Jadi disamain aja sama yang tank-tank yang di atas. Kalau misalkan emang aku lagi nguras, ya aku kuras semua aja. Tapi mungkin karena emang tanknya lumayan banyak dan kemarin aku juga udah sempat bikin WC tank itu water cleaner tank itu dari beberapa tank aja udah menghabiskan waktu. Jadi mungkin aku jadiin 2 hari untuk satu rak ini gitu loh guys. Tapi di sini aku bakal WC semua gitu. Jadi pas barengan itu aja kalau misalkan aku sanggup. Tapi kalau enggak ya aku bakal 2 hariin gitu. Oke, jadi nggak ada yang dibeda-beda. Oke, kalau aku pribadi. Tapi saran aku untuk waktu minimal seminggu sekali untuk pengurasan tank gitu, untuk jaga kualitas air aja. Oke, seminggu sekali ya guys ya. Di sini jawaban aku gitu, untuk kuras yang itu minimal seminggu sekali gitu. Oke, untuk jaga kualitas air aja. Clear untuk sampai sini ya guys ya. Untuk pertanyaan dan saran konten mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, khususnya untuk aku yang sekarang lagi nge-share biar ilmunya bertambah, biar aku sering sharing-sharing ke kalian tentang ilmu yang aku punya. Oke, ya udah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian biar channelnya semakin berkembang. Oke, thank you. See you next video. Bye bye. By the way, ini rak baru aku ya guys ya. Doain mudah-mudahan kedepannya bisa jadi galeri ya guys ya. Amin. Thank you.